Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Quran Hadis. Yang kami hormati kepada seluruh rekan-rekan semester 5 kelas F ini. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas karunia, rahmat hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terbukti pada kesempatan sore hari ini kita dapat mengikuti kegiatan kuliah daring Quran Hadis. Mudah-mudahan thalabul ilmi pada kesempatan sore hari ini senantiasa menjadi tambahan ilmu kita dan dicatat menjadi amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, seluruh ahli silsilah kita senantiasa diakui menjadi umatnya, umat yang mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak dosen dan rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah Quran Hadis dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Feti Lailatul Azizah, yang kedua Vina Lestari, yang ketiga Fitria Apriliani, yang keempat David Asrori, dan yang kelima Irmadani Fitria. Dengan tema kajian indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya dari 5 teman ini akan dibagi untuk menyampaikan beberapa paparan terkait makalah yang kami susun. Pertama, terkait dengan pengertian indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang nanti akan disampaikan oleh Fitria Apriliani. Kemudian fungsi indikator pencapaian kompetensi akan disampaikan oleh Saudari Feti Lailatul Azizah. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah merumuskan indikator penilaian kompetensi akan disampaikan oleh Vina Lestari. Dan langkah-langkah pengembangan indikator pencapaian kompetensi akan diuraikan oleh Saudari Irmadani Fitria. Kemudian terakhir terkait dengan kesimpulan. Baik, Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya, mari kita mulai presentasi pada kesempatan sore hari ini. Pertama terkait pengertian indikator pencapaian kompetensi kepada Saudari Fitria Apriliani, kami persilahkan. Mbak Pipit. Dua, karakteristik mata pelajaran dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional.
Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SKKD karena indikator sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Analisis yang dilakukan guru terhadap standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD dapat membantu guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter siswa. Sekian materi dari saya, kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Mbak Fitria yang telah memaparkan terkait dengan pengertian indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya kami berikan kepada rekan kita Mbak Feti Lailatul Azizah untuk memaparkan terkait dengan fungsi indikator pencapaian kompetensi. Silakan Mbak Feti. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Mbak Fitria ya, tentang fungsi indikator pencapaian kompetensi atau fungsi IPK. Apa saja fungsi dari indikator pencapaian kompetensi? Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian kompetensi dari suatu kompetensi dasar sehingga dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Maksudnya yaitu desain pembelajaran itu perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Mengapa? Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu kompetensi. Fungsi IPK yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif itu harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator itu menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, juga menyusun instrumen penilaian pembelajaran atau dalam pembuatan soal-soal evaluasi. Rancangan penilaian itu memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Feti yang telah memaparkan terkait dengan fungsi indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita lanjutkan untuk rekan kita berikutnya, Mbak Vina Lestari, terkait dengan langkah-langkah merumuskan indikator penilaian kompetensi. Monggo kepada Mbak Vina kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Feti. Itu yang 3. Langkah-langkah merumuskan indikator penilaian kompetensi. Rumusan indikator yang benar tergantung pada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator KD. Rumusan yang benar akan menjadi tolok ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah penanda KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran,
satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang membatasi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK digunakan sebagai pedoman dalam satu tingkat materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Rumusan IPK yang cermat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan IPK memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif. IPK yang menuntut kompetensi pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan dengan strategi discovery inquiry. Yang tiga, bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan oleh guru pasti bertujuan untuk mendukung kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang tepat disesuaikan dengan IPK, sehingga dapat meningkatkan kompetensi secara maksimal. Yang keempat, merancang dan menilai hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta menghasilkan hasil belajar siswa. Rancangan memberikan penilaian dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Dalam merumuskan indikator, yang harus diperhatikan adalah 1. Indikator dari KD. Yang kedua, menggunakan kata operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dijangkau. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Berikut langkah-langkah merumuskan indikator penilaian kompetensi. Yang pertama, analisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Memahami kata kerja operasional dalam taksonomi. Lalu menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Selanjutnya menentukan kata kerja dari KD sesuai dengan taksonomi Bloom. Kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, kompetensi pada KD. Yang meliputi UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kategorikan indikator. Indikator ada beberapa. Yang pertama yaitu indikator kunci. Indikator kunci yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki target untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, indikator pendukung atau indikator prasyarat, yaitu meliputi membantu siswa memahami indikator kunci. Kompetensi yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Indikator yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Itu memiliki tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Tidak harus selalu ada. Dan yang terakhir dirumuskan jika siswa mungkin memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal KD. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih
kepada Mbak Vina yang telah memaparkan materi terkait dengan langkah-langkah merumuskan indikator penilaian kompetensi. Teman-teman yang kami hormati, kemudian selanjutnya kita akan saksikan uraian dari saudari kita Irma Dani Fitria terkait dengan langkah-langkah pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Kepada rekan kita, Mbak Irma Dani, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Vina, yaitu langkah-langkah pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Pengembangan IPK disesuaikan dengan keterampilan Hodge yang mengacu pada taksonomi Bloom, yang direvisi terkait dengan kemampuan kognitif dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Keterampilan Hodge merupakan penggunaan cara berpikir secara lebih luas untuk menemukan sebuah tantangan yang baru. Keterampilan Hodge ini memungkinkan siswa mempelajari masalah secara sistematik, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang inovatif, dan merancang penyelesaian yang asli. Yang harus diperhatikan dalam pengembangan IPK yaitu, yang pertama, menentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Yang kedua, rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Dan yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda dan hanya mengandung satu tindakan. Yang keempat, IPK yang dikembangkan minimal memiliki level kognitif sama dengan KD. Yang kelima, diupayakan memuat keterampilan belajar dan berinovasi abad 21. Tahap-tahap pengembangan bahan ajar terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, BIPIN atau tahap persiapan. 1. Analisis awal sampai akhir. Yang kedua, analisis siswa. Yang ketiga, analisis tugas. Keempat, analisis konsep. Dan yang terakhir yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain atau tahap perancangan. Yang pertama, menyusun tes beracuan kriteria. Yang kedua, pemilihan media. Yang ketiga, pemilihan format. Dan yang terakhir, desain awal. Yang ketiga yaitu develop atau tahap pengembangan. Yang pertama, penilaian ahli. Dan yang kedua, pengujian pengembangan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memaparkan terkait dengan tugas kita dari kelompok 2, yaitu dengan judul Kajian Indikator Pencapaian Kompetensi. Makalah ini dibuat tentunya sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Tentunya mohon saran dan masukan dari teman-teman dan juga Bapak dosen sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya. Sebelum kami tutup, kami sampaikan tema ini memang menjadi dasar dan bahkan sebuah hal yang wajib dikuasai oleh setiap tenaga pendidik terkait dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini tentunya tidak lepas dari perencanaan pembelajaran, karena proses pembelajaran yang baik harus direncanakan dengan baik pula. Kemudian untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi merupakan salah satu tugas guru atau tugas yang wajib dikuasai dalam proses belajar dan mengajar. Guru melakukan kajian yang mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran yang diampunya agar dapat mengembangkan indikator dengan tepat. Perumusan indikator yang baik dan benar akan dapat membantu memandu guru dalam pemilihan bahan ajar, metode pembelajaran, dan alur pelaksanaan pembelajaran. Rekan-rekan yang kami hormati, kemudian pada kesimpulan akhir dalam makalah ini, indikator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
terbitan 2002 diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Menurut BSNP 2006, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, kemudian pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian langkah-langkah merumuskan indikator penilaian kompetensi. Pertama, analisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar atau KD. Ini bagi seorang guru tentunya harus jeli dan teliti dalam setiap menyusun indikator kompetensi ini. Kemudian yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD. Kemudian pengembangan IPK disesuaikan dengan keterampilan Hodge yang mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi terkait dengan kemampuan kognitif dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Terakhir, tentunya harapan kami dari Bapak dosen dan juga teman-teman memberikan masukan serta tambahan ilmu untuk kelompok kami, yaitu kelompok 2, dengan melihat makalah yang kami buat ini tentunya sangat terbatas dan sekali lagi jauh dari kesempurnaan. Banyak kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini dari kelompok 2 ada manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.